Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rohim. Saya salah satu anggota dari kelompok peternak pemuda berdikari. Nah, di sini saya akan memperkenalkan bahwa saya tergabung dalam kelompok ternak tersebut, khususnya dalam bidang ternak entok atau mentok. Nah, untuk permulaan untuk peternak mentok ini, saya sendiri berawal dari pembibitan, yakni saya pertama kali merawat entok dari umur 1 minggu, kemudian saya besarkan. Setelah besar kemudian saya jual. Nah, alhamdulillah setelah berjalan hampir 2 tahun saya beternak, sekarang sudah memiliki indukan sendiri sekitar 12 ekor indukan. Dan selama ini saya juga terus mengembangkan mulai dari kandang, kemudian mulai dari pakan. Bagaimana nantinya saya beternak entok ini bisa untung dari pengolahan pakan. Nah, selama ini yang kita kenal dari peternak entok khususnya bagi pemula itu kan yang digunakan pakan hanya dedak, kemudian pur, hanya itu saja. Tapi untuk saya itu tidak. Jadi saya memanfaatkan limbah-limbah yang ada di rumah tangga, kemudian hal-hal yang ada di sekitar perumahan saya, karena ini letaknya memang di desa banget. Jadi saya memanfaatkan yang ada di sekitar lingkungan saya. Contohnya ini ada gedebok pisang, kemudian ada pepaya, kemudian juga daun pepaya. Nah, di situ saya bisa merasakan keuntungan yang lumayan dari beternak entok ini. Nah, jadi untuk ke depan ini juga akan terus kami kembangkan bagaimana untuk beternak entok ini mulai dari pembibitan, kemudian pembesaran, dan juga kita menyiapkan untuk calon indukan sendiri. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang indukan entok. Nah, entok sendiri itu memiliki banyak sekali jenisnya dan juga keunggulan dan juga ciri-cirinya. Lah, di sini mungkin indukan saya yang ada di sini belum banyak, cuma ada beberapa jenis lah. Paling tidak ini ada 2 jenis, atau ya mungkin kalau menurut saya ini ada 2 jenis atau 3 jenis. Nah, di sini ada, kalau yang warnanya putih itu adalah indukan lokal. Jadi indukan lokal itu ukurannya itu standar dan kebanyakan juga cenderung agak kecil. Dan untuk pejantannya sendiri ini saya menggunakan dragon. Dragon itu cenderung ukurannya besar dan juga nanti ketika pertumbuhannya juga lebih cepat daripada yang lokal. Kemudian ada juga ini satu, yakni Rambon. Rambon ini sebenarnya bukan Rambon murni, tapi itu adalah Rambon yang sudah disilangkan dengan dragon. Jadi warnanya hitam nggak hitam, kemudian silver nggak silver, itu cenderung ke coklat-coklatan. Itu sebenarnya adalah mungkin juga silangan dari Rambon yang sudah disilangkan, kemudian juga dengan dragon yang warnanya hitam. Nah, bagaimana toh kita memilih indukan untuk kita gunakan beternak ini? Jadi indukan itu adalah salah satu materi yang paling penting ketika kita budidaya entok, khususnya dalam bidang pembibitan. Karena apa? Indukan ini berpengaruh pada nanti telur yang akan dihasilkan. Semakin bagus indukannya, produksi telurnya juga akan semakin bagus dan biasanya juga akan lebih banyak. Kalau di saya ini mungkin kelasnya adalah kelas standar, jadi satu indukan bisa menghasilkan 13-15 ekor butir telur. Nah, itu nanti yang akan kita tunggu hasilnya untuk setelah menetas, setelah diengkrami oleh masing-masing indukannya. Untuk tadi yang di kandang sebelah itu adalah indukan yang kemarin baru saja menetas dan bibitnya juga sudah diambil oleh peternak yang lain. Jadi sudah saya pindahkan di kandang bersama teman-temannya dan juga pejantan untuk
untuk memulai reproduksi untuk kawin lagi. Nah, ini masih ada beberapa indukan untuk yang sedang mengkrami telurnya dan juga masih ada yang bertelur. Nah, untuk entok ini sendiri sebenarnya untuk tempat bertelurnya kita harus membuatkan tempatnya sendiri-sendiri seperti ini. Karena apa? Ketika entok ini tidak dibuatkan tempat sendiri, mereka bertelurnya akan sembarangan. Ada yang di pojokan, ada yang pokoknya tidak ada tempat khusus mereka untuk bertelur. Jadi itu sangat mengganggu untuk entok sendiri, dan juga untuk produksi telurnya pasti tidak akan sebagus yang sudah diberikan tempat seperti ini. Nah, kalau kita buatkan tempat seperti ini, jadi satu indukan akan menempati di mana pertama kali mereka bertelur. Nah, ini ada 3 yang masih mengkrami telurnya, kemudian itu ada 1 yang masih bertelur. Nah, untuk entok sendiri yang ada di sini ini yang telur yang dikrami ada 1 indukannya, ada yang 11, ada yang 12. Nah, untuk lamanya mereka mengkrami telurnya ini sekitar 35 hari. Nah, jadi setelah 35 hari mereka mengkrami telurnya kemudian menetas, lah disitulah kita akan panen yang namanya bibit entok atau yang biasa disebut minti. Nah, jadi untuk hasil yang akan kita terima nanti tergantung margin dan errornya indukan yang melakukan pengkraman terhadap telurnya. Jadi kalau misalkan sekitar 12 butir telur yang diengkrami dan menetas semua, berarti kita nanti kalau kita jual anakan entoknya, maka kita akan memperoleh hasil juga 100%. Karena apa? Dari harga anakan entok sendiri ini sampai saat ini harganya masih stabil dan juga ada peningkatan dari harga mungkin tiap tahun terus ada peningkatan. Kalau tahun 2019 kemarin itu baru 9.000 per ekor, tapi sekarang ada yang 10.000, ada juga yang 11.000. Itu umur 0 sampai 1 minggu. Nah, mungkin keuntungan kita bisa kita kalkulasi sendiri, tergantung banyak telur yang dihasilkan dan juga anakan entok yang dihasilkan. Kalau misalkan ini ada 3 indukan ini, telurnya mungkin masih ada 30-an lebih lah. Nanti kalau ini menetas semua, berarti kita akan memperoleh sekitar 30 minti atau 30 anakan entok. Nah, dari situ kalau langsung kita jual, nanti penghasilan kita adalah 300.000. Itu kalau ini baru 3 indukan. Kalau kita punya banyak indukan, maka penghasilan kita juga banyak. Dan dari situlah kita kalau kita jual pembibitan, kita bisa merasakan hasilnya dari peternak entok sendiri. Nah, kenapa ini kok atasnya juga ditutup, kemudian kok yang depan masih dikasih kasih pagar yang agak pendek? Untuk atasnya ini ditutup supaya supaya entok-entok yang lain itu tidak bisa mengganggu. Jadi kalau misalkan terkadang kalau masih kelihatan sama yang di sebelahnya ini, mereka istilahnya kalau orang pasti akan tawuran. Nah, kalau kita buat tertutup seperti ini, mereka tidak bisa melihat yang ada di samping, mereka akan lebih nyaman. Kemudian kenapa kok dikasih penghalang yang bagian depan ini, supaya telur yang ada di dalamnya ini tidak bisa keluar. Nah, jadi ini sebenarnya adalah untuk pengaman telur-telur yang ada di tempat indukan ini. Nah, mungkin sedikit berbagi pengalaman bahwa berternak entok ini adalah sesuatu hal yang menyenangkan dan memiliki nilai jual yang sangat yang sangat lumayan lah bagi saya sendiri dan juga bagi masyarakat. Karena berternak entok ini sebenarnya sangat mudah dan juga tidak membutuhkan perawatan yang intensif
sebagaimana ternak-ternak yang lainnya. Nah, untuk berternak entok sendiri, ini kenapa kok saya memilih entok untuk sebagai bahan ternak saya? Karena satu, entok ini jarang sekali terkena penyakit. Nah, kemudian kedua, untuk pakannya itu sangat mudah, bisa kita peroleh dari limbah rumah tangga kita sendiri, kemudian hal-hal yang ada di wilayah sekitar kita. Kemudian untuk harganya sendiri, entok ini relatif stabil karena sebagai salah satu bahan konsumsi yang ada di masyarakat. Jadi kita bisa mengatur tentang pakan, kemudian tentang penghasilan kita sendiri untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, sebenarnya dari hal yang meresahkan pikiran saya, kenapa kok saya bisa istilahnya mengawali untuk berternak entok ini. Dari saya sendiri ini adalah lulusan strata 1 di salah satu kampus negeri yang ada di Surabaya. Ketika saya pulang dari Surabaya, timbul keresahan. Apa yang harus saya lakukan ketika saya kembali ke desa, kembali ke rumah ini setelah menyandang gelar strata 1. Yang notabene ketika kita kembali ke masyarakat, yang mereka pikir atau masyarakat pikir ini adalah seorang sarjana itu harus memiliki pekerjaan yang tetap, terutama itu. Kemudian harus berpakaian rapi, berdasi, dan juga harus bersepatu pantofel. Tapi untuk saya sendiri tidak seperti itu. Saya memiliki keinginan bahwa saya harus menciptakan lapangan pekerjaan sendiri untuk diri saya sendiri dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat atau khususnya bagi keluarga saya sendiri. Jadi dari situlah kemudian saya mengawali berternak entok ini dari nol. Jadi ketika saya melakukan melakukan berternak entok dari awal itu juga tidak mengalami kelancaran sampai sekarang. Di awal itu saya sudah mengalami kerugian. Tapi dari situ saya bisa terus belajar bahwa berternak itu menyenangkan. Ketika saya terus belajar mencari solusi permasalahan yang saya hadapi, hingga akhirnya saya bisa bertahan sampai sekarang. Mungkin untuk kali ini cukup sekian, kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih.